Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dengan Kasakisi Channel. Kita akan membahas dan juga merapatkan barisan soal-soal yang sering keluar dalam panitia pemilihan kecamatan rekrutmen KPU tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat-sahabat semua, kita awali di bagian yang ke-6 dari soal-soal yang biasa ataupun sering keluar dalam panitia pemilihan kecamatan untuk rekrutmen tahun 2022. Soal yang pertama, baru saja pemerintah meresmikan provinsi baru di Indonesia. Berarti saat ini berapa jumlah provinsi di Indonesia? A. 34 provinsi, B. 35 provinsi, C. 36 provinsi, D. 37 provinsi, dan E. 38 provinsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E atau 38 provinsi. Ini semuanya ada penambahan provinsi di Papua. Lanjut, soal nomor 2. Proses rekrutmen PPK saat ini menggunakan aplikasi bernama Siakba. Apakah kepanjangan aplikasi tersebut? A. Sistem Informasi Aplikasi KPU, B. Sistem Informasi Aplikasi KPU dan Badan Ad Hoc, C. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, D. Sistem Informasi Anggota KPU dan Anggota Badan Ad Hoc, E. Sistem Informasi Anggota dan Badan Ad Hoc. Jadi Siakba ini untuk rekrutmen tahun 2022 untuk pemilu tahun 2024 menggunakan Siakba, yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita full sahabat-sahabat semua, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Ketua dan anggota KPU RI periode 2022 sampai dengan 2027 dilantik oleh siapa? A. Ketua MPR, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. Ketua DPR, E. Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah Presiden. Jadi presidenlah yang kemudian melantik ketua dan anggota KPU Republik Indonesia. Selanjutnya, soal yang nomor 4, sahabat-sahabat. Berikut ini merupakan tugas KPPS 1 di tempat pemungutan suara atau TPS adalah kecuali. Kita full, sahabat-sahabat, kata kecuali sebagai penanda nanti ada jawaban yang berbeda. A. Menandatangani surat suara, B. Memimpin rapat pemungutan suara, C. Memandu pengucapan janji atau sumpah KPPS, D. Menginformasikan ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara, dan E. Menandatangani alat kerja pengawas TPS. Jadi ada pengecualian yang bukan merupakan tugas KPPS 1 adalah yang E. Menandatangani alat kerja pengawas TPS. Ini bukan petugasan dari KPPS. Lanjut soal nomor 5. KPPS yang bertugas untuk meneteskan tinta kepada pemilih setelah menggunakan hak pilihnya adalah A. KPPS 1, B. KPPS 3, C. KPPS 5, D. KPPS 6, dan E. KPPS 7. Jadi ini merupakan KPPS terakhir, yaitu KPPS 7. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita full sahabat-sahabat semua. Soal nomor 6. Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI adalah dikenal sebagai A. Ketua DKPP RI 2017 sampai 2022, B. Ketua Bawaslu RI 2012 sampai 2017, C. Ketua KPU RI 2017-2022, D. Ketua KPU RI 2022-2027, dan E. Jawaban A dan B benar semua. Profesor Dr. Muhammad ini sudah pernah menjadi ketua DKPP sekaligus juga pernah menjadi ketua Bawaslu Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah
A dan B benar semua, atau jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini merupakan partai lokal Aceh pada pemilu tahun 2019 adalah A. PNA, PDA, SIRA, dan PA. B. PNA, PSI, PKN, SIRA. C. SIRA, PA, PAD, PRA. D. PRA, PAD, Partai Darussalam, Partai Serambi Mekah. E. PNA, Partai Serambi Mekah, Partai Darussalam. Jadi sahabat-sahabat semua, di pemilu 2019 ada partai lokal Aceh, ada 4. Jawaban yang tepat adalah yang A. PNA, PDA, SIRA, dan PA. PNA merupakan kepanjangan dari Partai Nanggro Aceh. Kemudian PDA adalah Partai Daulat Aceh. Kemudian SIRA adalah Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Dan yang terakhir PA, Partai Aceh. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 8. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 berkedudukan sebagai A. Lembaga ad hoc, B. Lembaga permanen, C. Lembaga administrasi, D. Lembaga struktural, dan E. Lembaga non-struktural. Jawabannya adalah yang E. Lembaga non-struktural. Kita full sahabat-sahabat semua. Lanjut soal nomor 9. Penetapan daerah pemilihan dalam pemilu serentak tahun 2024 diatur dalam peraturan PKPU A. PKPU 5 tahun 2022, B. PKPU 6 tahun 2022, C. PKPU 7 tahun 2022, D. PKPU 8 tahun 2022, dan E. PKPU 9 tahun 2022. Kita harus hafal peraturan KPU ini, dan jawaban yang tepat adalah PKPU 6 tahun 2022. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 10. Jumlah pemilih dalam setiap tempat pemungutan suara atau TPS sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah A. 300 pemilih, B. 400 pemilih, C. 500 pemilih, D. 600 pemilih, dan E. 700 pemilih. Jawaban yang tepat adalah 500 pemilih atau yang C. Soal nomor 11. Saksi peserta pemilu tahun 2024 dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 351 ayat 8 dilatih oleh A. Partai politik, B. Ketua partai politik, C. Kader partai politik, D. Bawaslu, E. KPU. Jadi nomor 11 ini ada mandat atau amanat Undang-Undang 7 untuk melatih para saksi, yaitu Bawaslu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan di soal yang nomor 12. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut, kecuali. Sahabat, kita tandai, kita garis bawahi, atau kita bold kata kecuali untuk menandai jawaban nanti yang berbeda. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. C. Petugas KPPS meninggal dunia. D. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih. E. Jawaban semua salah. Jadi pengecualiannya adalah yang C. Petugas KPPS meninggal dunia. Soal nomor 13. Yang disebut kampanye menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah peserta pemilu.
A. Menawarkan visi dan misi. B. Menawarkan visi, misi, dan program. C. Menawarkan visi, misi, dan atau program. D. Menawarkan visi, misi, program, dan citra diri. E. Menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Kalau ada pertanyaan tentang kampanye, maka kampanye adalah menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan sahabat semua di soal yang nomor 14. KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara diberikan sejumlah kewenangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. A. Pasal 60, B. Pasal 61, C. Pasal 62, D. Pasal 63, dan E. Pasal 64. Jawabannya ada di pasal 61 atau yang B. Lanjut, soal nomor 15. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Terdiri dari A. 573 pasal, B. 574 pasal, C. 575 pasal, D. 576 pasal, dan E. 572 pasal. Jawabannya adalah yang A. Ada 573 pasal dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kita lanjutkan di soal yang nomor 16. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat A. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, C. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, D. 7 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dan E. 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat adalah yang C. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Oke, kita lanjutkan sahabat di soal yang nomor 17. Jumlah kursi DPR di kabupaten kota dengan jumlah penduduk 100.000 orang memperoleh alokasi sebanyak A. 30 kursi, B. 15 kursi, C. 20 kursi, D. 25 kursi, dan E. 35 kursi. Ini kita harus melihat Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya adalah C. 20 kursi. Oke, soal nomor 18. Sahabat-sahabat semua, daerah pemilihan atau dapil untuk anggota DPD adalah A. Kabupaten kota, B. Provinsi, C. Gabungan provinsi, D. Kabupaten, E. Kota. Jadi DPD ini atau Dewan Perwakilan Daerah, dapilnya adalah provinsi. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 19. Pantarlih akan bekerja untuk pemutakhiran data pemilih yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan penyusunan A. DCT, B. DCS, C. DPT, D. DPS, dan E. DPS HP. Jangan terkecoh ya sahabat-sahabat semua antara DCT dan DPT. Kalau DCT itu daftar calon tetap atau calegnya, kalau DPT adalah daftar pemilih tetap. Jawabannya adalah yang D, daftar pemilih sementara atau DPS. Soal nomor 20. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berkedudukan di A. Ibu Kota Jakarta, B. Ibu Kota Negara, C. Ibu Kota Nusantara, D. Ibu Kota Yogyakarta, E. Ibu Kota. Soal yang terakhir, jawabannya adalah Ibu Kota Negara atau yang B. Sahabat-sahabat semua, 20 soal sudah kita kerjakan bersama-sama dan bisa kita pelajari mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya atau bagian 7. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat.